para pejuang coding sekalian, selamat sore atau mungkin selamat siang, selamat pagi mungkin atau selamat malam. Kali ini ada yang sedikit istimewa. Kita akan mempraktekkan keterampilan coding yang sudah kita pelajari hingga level sekarang ini dalam bentuk kita membuat aplikasi game Tic-Tac-Toe. Ini suatu game yang sangat menarik ya, dan mungkin kalian sudah pernah bermain permainan Tic-Tac-Toe dengan teman kalian sewaktu di sekolah dulu ya. Dan nanti ya jika kalian sudah memainkan aplikasi Tic-Tac-Toe yang kalian coding sendiri nanti ya, jangan heran ya jika kalian ternyata sulit ya untuk mengalahkan aplikasi Tic-Tac-Toe yang kalian tulis sendiri ya. Oke. Permain Tic-Tac-Toe itu sendiri ya, kita bikin suatu papan ya, papan permainan yang terdiri dari 9 petak ya. Di mana nanti pihak yang berlawanan akan memberikan tanda, biasanya tanda lingkaran melawan tanda X ya. Nanti yang bisa membentuk urutan tanda ya dalam urutan 3, apakah itu ke pinggir ya dalam bentuk baris atau ke bawah dalam bentuk kolom tegak lurus ya, atau dalam bentuk diagonal, itu yang menang ya, memenangkan permainan. Contoh di gambar Tic-Tac-Toe ini ya, ini adalah diagonal ya, dari atas kanan ke bawah ya. Ini lingkaran yang menang. Nah, untuk mengimplementasikan atau membuat coding aplikasi Tic-Tac-Toe ini ya, kita akan menulis hanya 3 buah kelas ya. Yang pertama adalah kelas papan game.java yang di dalamnya ini akan mewakili papan permainan. Semua utilitas, semua fungsionalitas papan permainan Tic-Tac-Toe akan kita tulis di papan game.java. Lalu algoritma Tic-Tac-Toe ya, .java. Kelas algoritma Tic-Tac-Toe.java ini akan mewadahi algoritma ya yang mewakili kecerdasan pihak komputer. Ini nanti sudah termasuk wilayah artificial intelligence loh ya, kecil-kecilan ya. Artinya suatu aplikasi ya yang cerdas ya, yang sudah bisa mengalahkan kalian nanti main Tic-Tac-Toe. Tidaknya kalian akan sulit menang ya. Nanti ada algoritma yang sudah standar, sebetulnya kita tiru ya dari algoritma yang sudah ada yang selama ini orang pakai ya, kita tulis kembali. Lalu yang ketiga adalah Tic-Tac-Toe.java. Ini main kelasnya ya, ini main kelasnya yang akan nanti mewadahi permainan. Nah, di dalam coding 3 kelas ini kita hanya akan menggunakan cara-cara basic semuanya ya, yang sudah pernah kita pelajari ya. Sebetulnya bisa dengan cara yang lebih advance nantinya ya, memakai berbagai macam kelas ya. Tapi tidak kita gunakan dulu di sini. Jadi ini masih agak codingnya masih agak primitif ya, tapi berfungsi dan cukup efisien atau bahkan sangat efisien ya. Baik, yang pertama kita telaah dulu ya, kelas papan game.java ya. Ini kita deklarasikan papan Tic-Tac-Toe untuk 3x3 ya, papan game. Posisi ya, kita posisi papan gamenya kita representasikan dalam bentuk array 2 dimensi 3x3 ya, dari tipe data char ya, karakter. Karena kan nantinya lingkaran atau X ya, kita langsung saja di sini char. Dan kita inisialisasi, dikasih nomor ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penomoran ini ya, ini tipenya ini char nih, makanya ada tanda kutip ya di atasnya nih, tanda kutip satuan ya, 1 bukan 2 ya. Ini menunjukkan char ya. Inisialisasi dengan angka 1 sampai 9 ini
sekaligus untuk menunjukkan posisi. Nanti kalau kalian bermain, misalnya mau memilih posisi 6, tinggal ketik angka 6 gitu ya. Nah ini ada konstruktor kosong ya, boleh ditulis, ini boleh enggak. Nah ini lalu ada metode tampilkan papan game. Metode tampilkan papan ya, ini fungsinya untuk menampilkan kondisi terbaru ya dari keadaan papan, positioning permainan antara kalian melawan komputer. Ya. Ini seperti ini ya. Ini manual basic ya, dibikin sebetulnya bisa dengan cara iterasi dengan lebih canggih. Tapi ini cara yang paling mudah, dipas-pasin aja kayak gini bikin ya. Yang penting jadi ya, yang penting jadi. Nah, nanti tampilannya kayak begini nih, yang seperti ini, yang layar hitam ini. Jadi nanti muncul di aplikasi command prompt kalian atau DOS ya. Papan dengan inisialisasi ini masih kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya papan ini masih kosong. Belum diisi oleh X atau O besar. Ya. Nah, kalian harus selalu ingat bahwa kalau diperwakilkan lewat koordinat, ini seperti yang kanan ini, pernah kita ya dalam array dulu. Jadi yang sudut kiri atas ini, ya itu 0,0, ke kanan 0,1, 0,2. Karena nantinya penting ini tetap akan digunakan di dalam algoritma, ya harus digunakan untuk melihat posisi ini sebenarnya diwakili oleh ini di dalam algoritmanya. Ini hanya tampilan untuk kita saja, untuk pemain. Bisa juga kalian buat papan di sininya 0,0, 0,1 seperti ini ya, bisa. Hanya nanti kan ketika input misalnya kalian mau positioning X di posisi 1, kalian harus nulisnya 0,0 atau 00, kan jadi ribet ya. Ini lebih simpel, tinggal milih 1, 2, 3, 4 atau yang mana gitu loh ya. Tapi nanti di belakangnya pakai koordinat seperti ini ya di dalam algoritmanya. Kita lanjutkan tadi yang papan game ya. Papan game .java ada metode-metode tambahan masih lumayan banyak ya. Ini ada metode namanya X garis bawah menang. Ini untuk mengecek apakah posisi dalam papan itu menunjukkan posisi kemenangan untuk X. Ya. X ini bisa kalian, bisa pihak komputer, tergantung nanti kalian ketika main mau milih X atau milih O ya. Nah ini return boolean. Kalau booleannya true berarti X dalam posisi menang. Apa itu posisi menang? Ya, ini ada 2 ya. Yaitu kita periksa dulu menang pada posisi diagonal. Ya. Jika papan game nih ya. Papan game ini yang mana nih? Papan game ini yang array ini loh. Nah, yang array ini. Jadi pemeriksaan selalu ke sini. Ya, positioning keadaan game, keadaannya selalu melihat merujuk ke papan game. Diingat-ingat ya. Ini memang sama dengan nama kelasnya, cuma nama kelasnya P-nya P besar, ya. Kalau ini P kecil ya, papan game ini sebagai atribut ya, sebagai papan benerannya. Jadi dicek ya, kalau ini misalnya X semua nih diagonal 159 atau 357, X semua berarti X menang. Gitu loh, ya. Begitu juga kalau 159, 357, ini O semua ya O menang. Gitu loh. Atau nanti 1, 2, 3, X semua menang. Ini diperiksa semua nih ya. Atau ke bawah 147. Nah itu meriksanya tadi dengan yang tadi yang ini ya. Ini diagonal dulu. Kalau papan game posisi 00, 11. Nah ini kan pakai koordinatnya makanya ya. Koordinat yang ini ya. 00, 11, dan 22 diperiksa ya. Atau 02, 11, dan 20. Perhatikan ya. Jadi 00, 11 ya. 22 ya. Ini X semua nih. Atau ya 02 kan ya. 11, 20 ini X semua. Ya. Maka return true, artinya X menang. Gitu loh. Nah, ini posisi mendatar atau posisi tegak. Nah, bisa juga diperiksa satu-satu kayak gini ya, tapi banyak. Jadi kita pakai iterasi nih. Ini udah lumayan canggih ya. Jadi for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 3 ya. Nah, taikin I-nya ya. Nah, ini perhatikan kalau plus I kan ada plus I, ada I plus ya, kalian suka lihat ya. Kalau I plus ya, itu kan selama ini kalian sudah laksanakannya I plus itu artinya I sama dengan I plus 1.
plus I juga sama. I sama dengan I plus 1, ditaikin satu angkanya. Bedanya, kalau I plus itu taikin setelah I-nya digunakan. Setelah nilai I-nya digunakan. Misalnya nilai I itu saat itu 2. Gunakan I 2. Ambil nilainya 2. Nah, lalu 2 ini kita gunain kan. Nah, setelah itu I-nya ditaikin jadi 3 untuk keperluan berikutnya gitu loh. Nah, kalau plus I, ya plusnya dulu di depan, taikin dulu nilai I ini sebelum digunakan. Gitu loh. Misalnya nilai I itu 2. Taikin dulu jadi 3, baru ambil nilai 3-nya gitu loh. Ya, itu bedanya ya, diingat-ingat ya. Nah, jadi ini kita inisialisasi ya, yang mendatar ya, maupun yang yang diagonal. Coba aja kalian nanti periksa sendiri ya, betulkah ini sudah akan memeriksa seluruh baik yang mendatar maupun yang diagonal. Kan yang mendatar ada 3. Bukan mendatar dan diagonal, mendatar dan tegak lurus ya. Mendatar ada 3 baris, tegak lurus ada 3 kolom. Betul nggak? Udah terperiksa semua. Kalian periksa ya. Nanti I-nya masukkan ke sini ya. Dimasukkan ke sini mulai dari koordinat-koordinatnya. Oke? Nah, ini sama, ada metode O menang. Ini persis sama, hanya ini apakah posisinya O di sini, ya. O dalam keadaan menang, hanya O di sini. Tapi pemeriksaannya sama, hanya diperiksa berdasarkan char yang ada di papan ini O ya, O besar ya. Ini X besar. Nah, ini cara memeriksa posisi keadaan menang sudah tercapai belum? Apakah itu untuk X ya, X menang atau untuk O menang? Nah, jika tidak, maka returnnya false nih ya, return false nih, baik di sini, sini. Artinya jika ini tidak terpenuhi ya, tidak return true ya. Ini kan hanya jika if nih. Ini juga jika tidak terpenuhi tidak. Nah, jika ini tidak terpenuhi, maka return false. Artinya keadaan belum menang. Ya, belum menang. Ya. Oke? Nah, lalu ada lagi metode papan penuh. Nah, papan penuh ini artinya apakah seluruh petak di dalam papan yang 9 itu sudah terisi semua? Terisi semua oleh tanda X ataupun tanda O. Tidak ada tanda lain lagi. Misalnya 1, 2, 3 kan tanda awalnya kan. Angka 1, 2, 3 sampai 9 berarti itu masih kosong. Kalau udah diisi X atau O berarti itu sudah dipakai. Nah, kalau sudah terisi semua ya, berarti itu udah papan penuh. Nah, ini dicek ya. Semua koordinat di sini dicek, perhatikan di sini ya. Nanti kalian cek betul nggak ini mengecek semua koordinat ya. Kalau ada koordinat di sini tandanya bukan nih, tidak sama dengan. Tanda seru dan sama dengan ini artinya tidak sama dengan. Tanda seru sama dengan, tidak sama dengan. Jika ada satu aja petak yang tandanya ya bukan X dan juga bukan O, itu berarti kosong ya. Tapi kalau itu X atau O ya, oke dia bukan X tapi itu O, itu berisi gitu. Makanya tandanya dan ini artinya syarat di sini harus terpenuhi dua-duanya kalau dan. Ya, kalian pernah dulu di pasti pernah belajar logical booleans ya di sekolah ya. Kalau dan artinya dua syarat ini harus terpenuhi. Artinya jika bukan X dan juga bukan O ya, berarti itu nantinya masih angka petak ya, 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya ya. Maka false, artinya masih ada yang kosong gitu loh, belum penuh ya, false return. Tapi kalau semuanya memang X atau O, berarti ke sini nanti dia. True, artinya papan sudah penuh. Untuk ngecek ya biar tidak diterusin game-nya, tinggal nanti dicek ya. Misalnya udah penuh nih papan. Cek siapa yang menang, X menang enggak, O menang enggak ya. Kalau tidak X tidak menang, O tidak menang dan papan penuh, artinya kedudukan enggak ada yang menang, draw. Begitu kan? Ya. Nah, ini nih lihat, game over. Ya. Ini kita bikin metode game over untuk meriksa nih secara simple. Game over ini ada tiga posisi, 3 kondisi. Satu misalnya X menang, udah selesai. Ya, game over. Atau O menang, game over. Atau papan penuh walaupun nggak ada yang menang, ini draw. Ya, jadi bisa aja belum penuh ya, tapi X keburu menang.
Bisa juga papan belum penuh tapi O keburu menang gitu. Ini kan tanda atau nih, tegak lurus 2 ini atau. Kalau dan 2 biji ini dan ya. Kalau tegak 2 pagar gini ini atau. Salah satu aja ini terpenuhi berarti ini game over. Apakah X menang atau O menang atau nggak ada yang menang tapi papan penuh ya, itu game over. Oke? Nah, lalu kita bikin metode, ini penting, ambil semua petak kosong dalam bentuk array ini. Ambil semua petak kosong. Untuk apa? Nanti petak kosong ini, kalau kalian kan yang main kan lihat dengan mata kalian, oh mana petak yang masih kosong, nanti kalian bisa pilih. Kalau komputer kan nggak bisa ya. Jadi komputer harus minta ambil semua petak kosong. Nanti dia akan memilih di petak kosong ini mana yang akan dia tempati. Tapi sebelumnya petak kosong ini akan dia kirim dulu ke perhitungan algoritma. Positioning dia di semua petak yang masih kosong itu yang paling bagus posisinya di mana. Nah, itu rahasia algoritmanya di situ. Ya. Nah, kita ambil semua petak kosong ini dalam bentuk array. Sebetulnya nanti kalau kalian udah canggih, ada kelas namanya list atau array list ya. Banyak sekali list ya, tapi kalian belum pelajari sampai saat ini ya. Jadi dengan cara basic dulu nih ya, array char. Ini sebetulnya basic tapi nggak masalah, tetap sama ya, tetap berfungsi dengan sangat-sangat baik. Ya. Oke. Ini ada jumlah ya, 0 diinisialisasi. Untuk hitung dulu berapa jumlah petak yang masih kosong. Ini untuk apa? Untuk nanti kita pesan array yang akan dibikin mau berapa dimensinya array-nya ya, panjangnya. Nah, kita cari dulu petak yang masih kosong, kita iterasi 9 petak ini ya. Apa itu artinya kosong? Kosong jika ada aja satu petak yang simbolnya bukan X dan juga bukan O. Berarti kosong kan? Maka jumlah akan dinaikin. Jumlah sama dengan jumlah plus 1 gitu loh ya. Nah, ini terus dicari, nanti akan ketemu berapa jumlah. Misalnya masih kosong 5 biji ya, misal atau 4. Nanti kita bikin char array petak kosong. Kita inisialisasi, kita pesen char array char dengan sebesar jumlah. Kalau 5 berarti 5 petak nih kita pesen ya yang masih kosong. Nah, lalu ya yang masih kosong tadi itu ya masukkan ke sini ke char array ini ya. Nah, kita inisialisasi lagi indeks petak kosong, semuanya kita telusuri lagi. Kalau tadi kan sama dengan di atas, kalau di atas kan cuma dihitung dulu. Kalau sekarang di copy nih, yang kosong tuh petak berapa aja. Nih, petak kosong, indeks petak ya. Papan IJ, di mana dia bukan X dan bukan O. Berarti angka ya, nanti misalnya angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, petak penomoran ini masukkan ke petak kosong ini. Lalu taikin ini plus-plus ya untuk keperluan berikut iterasi. Terus ya misalnya ada 5 biji berarti udah di copy nih di petak kosong, di return, dikasihin nilainya. Oke? Ya. Nah, lanjut. Masih ada lagi metode ya. Nah, metode ini untuk memeriksa ya, ada suatu metode namanya langkah valid. Char ini langkah ya. Langkah ini sebetulnya menunjukkan nanti petak. Ya, langkah valid ini untuk memeriksa langkah kamu ya. Kalau langkah komputer pasti valid karena dia tahu petak kosong ya. Misalnya kamu coba-coba ya mengisi petak yang udah isi. Misalnya kamu memilih X, komputer O. Lalu kamu coba-coba nih mau curang ya yang udah diisi O, kamu mau timpa dengan X gitu loh ya. Nah, kan harus dicegah ya. Itu langkahnya invalid tuh. Maka di sini sederhana, metode ini mencegah agar pemain tidak curang mengisi petak yang sudah isi gitu loh. Ya. Nah, makanya ini ambil dulu petak kosong, ambil semua petak kosong ya, ambil semua petak kosong dari yang tadi itu ya dapat nih petak kosong. Ya, gitu. Nah, sekarang langkah ini ya, langkah ini memilih yang mana? Ya. Kalau kalian tidak memilih di luar yang di luar kosong itu invalid. Tapi kalau kalian memilih petak kosong, memilih salah satu dari petak kosong berarti itu valid. Makanya ambil dulu semua petak kosong, cek ya. Dicek petak kosong ini sesuai yang kamu pilih. Misalnya kamu milih petak 5.
Nah, 5 itu ada nggak di peta kosong ini? Peta kelima itu. Kalau ada nih sama dengan berarti true. Artinya valid. Kalau kalian memilih tidak ada di peta kosong ini sampai ini selesai kan nggak ada yang sama nih di peta kosong, berarti di sini false. Nanti akan keluar langkah kamu invalid. Ya, akan ditolak. Kamu akan disuruh sampai benar-benar milih langkah yang benar gitu loh. Ya. Oke. Nah, sekarang kan ketika nanti komputer ataupun kamu memilih langkah, berarti kan harus ditandai ya si papannya. Misalnya kamu pilih petak kelima ya, kamu dengan X misalnya. Berarti kan petak kelima harus ditandai X. Nah, ini kita bikin metode untuk menandai papan ya. Tandai papan, char petak. Ini untuk petak keberapa? Ke satu, kedua, atau keberapa ya? Atau ke 9 ya. Nah, ini tandanya apa yang disimpan di situ? X atau O gitu loh. Ya. Nah, pakai switch nih. Switch ya. Kalau petaknya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 kan ya. Tinggal konversi aja petak 1 itu kan 0,0 makanya ininya apa? Koordinatnya. Kalau 2 itu kan 0,1. Nah, ya, di sini kan mengkonversi ya petak 1 sampai 9 ke koordinatnya di sini ya. Nanti diisi nih. Diisi papan GIM di koordinat yang sesuai dengan tanda ya, apakah itu X atau O. Ya, tergantung kalian pilihnya yang mana 1 sampai 9. Oke? Lanjut ya. Nah, ini sekarang reset papan. Nah, reset papan untuk ngeriset papan kembali ke posisi awal kosong semua. Ya. Ini artinya diinisialisasi aja 1 jadi 1 2 3 4 5 ya. Kalau ini mau permainan game baru lagi. Ya. Oke. Oh, sorry. Yang susun ulang papan yang ini ya. Yang permainan baru lagi nih bener-bener new char 1 2 3. Kalau ini bukan, ini reset papan ini begini. Reset hanya satu kotak, satu posisi tertentu di petak yang mana di reset. Ya. Ini nanti begini, kan ini nanti di algoritma. Di algoritma itu misalnya bagian ini nanti dipakai ketika komputer mau menentukan langkah. Misalnya masih ada 3 petak yang kosong. Di 3 petak kosong itu dia mau menentukan, nanti dihitung dengan algoritma posisi yang paling bagus, dicoba-coba sama dia. Seandainya dia misalnya di kotak keempat gitu, berapa nilainya pembobotan. Seandainya dia milih posisi 7, berapa bobotnya. Nah, itu kan setelah penghitungan kan harus dikembalikan ke posisi semula si papan GIM-nya. Di reset ya. Hasil coba-coba komputer itu. Nah, itu misalnya petak keberapa ini, petak ke-7 misalnya di reset. Nah, ini kalau 7, reset dengan angka 7 dibalikin lagi. Gitu ya. Nah, kalau ini susun ulang papan kalau mau permainan baru lagi. Total 9 petak di reset. Gampangnya gini aja, tinggal buat new char, gampang diinisialisasi baru lagi. Oke, itu semua yang ada di papan GIM yang kita perlukan. Ya, papan GIM yang kita perlukan, metode-metodenya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang algoritmanya. Algoritma pintarnya, ya, yaitu algoritma untuk menentukan langkah dari pihak komputer. Algoritma yang dipakai ini namanya minimax. Artinya mencari nilai minimal dan maksimal. Ya, minimal dan maksimal. Ya, ini suatu algoritma sederhana yang berdasarkan penelusuran atas semua petak yang masih kosong. Disebutnya juga kalau di tekniknya backtracking. Ya, pokoknya artinya maksudnya ditelusuri semua petak kosong nanti ya. Nah, misalnya ini contoh nih. Ini gambar saya ambil dari internet, saya tidak buat sendiri ya. Ini misalnya masih ada 3 yang kosong posisi seperti ini. Dan sekarang bagian komputer nih, misalnya si komputer pakai X ya. Nah, komputer mau mencari posisi nih gitu. Nah, akan dicoba-coba nih. Ini yang pertama dicoba posisi yang tengah. Nah, posisi yang tengah ini kan posisinya menang nih. Ya. Nah, posisi menang untuk komputer dikasih +1. Gitu loh. Ya. Nah, kalau posisi kalah komputer -1. Jadi antara +1 atau -1 dicari. Ya. Nanti tentunya langkah komputer akan memilih yang +1. Ya. Nah, oke, ini udah +1 tandain sama komputer.
Oke, tapi ada nggak kemungkinan lain? Semuanya akan dia coba ya. Sehingga dia akan sulit kalah nanti ya. Sulit ketipu sama kamu. Coba aja nanti ya. Oke, kalau di sini gimana? Nah, kalau di sini posisi belum menang nih untuk komputer. Pasti kamu membalas. Membalasnya ada dua kemungkinan. Kamu akan mengisi di sini, sini kan kosong. Ya. Kalau kamu di sini, berarti menang nih kamu ya. Manusia menang. Karena manusia menang, tandai -1. Nah, rugi nih, berarti jangan dipilih nih ya. Nah, tapi bisa aja kamu misalnya pemainnya kurang bagus ya, dia memilih di sini. Nah, kalau memilih di sini, gitu ya, memilih di sini, nanti komputer masih bisa menang dengan memilih di sini. Tetapi saya kasih tahu, algoritmanya itu nggak bodoh. Kalau dia di sini lalu di langkah berikutnya ada kemungkinan manusia menang di sini, -1, ini nggak akan dihitung lagi sebenarnya, saya kasih tahu aja ya. Karena udah pasti manusia mungkin ya milih yang ini gitu loh. Artinya langkah ini nggak akan dipilih nih, yang ini. Karena ada kemungkinan di langkah berikutnya manusia menang, -1. Kalau manusianya taruhlah ada istilahnya nggak pinter atau bodoh disebutnya. Lawannya itu teroptimalisasi istilahnya gitu ya. Kalau diasumsikan si lawannya itu teroptimalisasi, berarti langkah ini yang nomor 3 ini udah nggak akan diambil. Kenapa? Karena di sini ada potensi lawan menang. Walaupun masih ada potensi komputer menang kalau si lawannya salah langkah. Ya. Nah, tapi dianggap teroptimalisasi artinya si lawannya akan melakukan hal yang benar, yang nomor 5. Maka nomor 3 ini akan dicoret gitu loh. Tidak lagi jadi alternatif. Oke, cari lagi yang keempat di sini. Seperti kalian juga lihat, di sini ada potensi juga lawan menang -1. Berarti 4 nggak akan diambil. Maka yang diambil adalah langkah ke-2. Nah, kalau seandainya ketika penelusuran misalnya, ya, 2 di sini ada menang, lalu misalnya di posisi lain juga bisa menang, tapi di langkah berikutnya ya, itu tetap yang akan dipilih langkah yang pertama. Kenapa? Karena kedalaman permainannya lebih rendah ini. Jadi ini langkah pertama udah menang, gitu loh. Ini akan nih. Kalau nanti ada juga di langkah kedua menang, ya kemungkinan di langkah kedua menang. Kayak ini nih langkah ketiga ya, 1, 2, 3. Ini kemungkinannya menang. Tetap yang diambil yang langkah terpendek. Langkah terpendek adalah yang ini. Jadi nanti oleh komputer akan diambil langkah yang ini. Itu algoritma minimax. Nah, bagaimana algoritma minimax ini kita alihkan dalam bentuk coding gitu loh. Ya. Nah, ini. Kita bikin kelas namanya algoritma tic-tac-toe.java. Yang ingin kita dapatkan adalah langkah komputer. Langkah komputer mau kemana nih? Maka kita siapkan atribut char langkah komputer. Ya. Ini adalah nanti langkah komputer ini akan diisi oleh posisi ya 1, 2, 3 sampai 9 kemungkinan yang langkah terbaik yang dipilih oleh perhitungan minimax, ya. Oke, kita bikin metode hitung minimax. Nah, ini penghitungannya sedikit ya, tapi cukup efisien. Hitungan minimax ini minta papan game-nya seperti apa, posisi papan game yang sekarang kita masukkan nanti sini. Lalu di sini kedalaman pencarian. Tadi kan pencarian level 1, nih yang ini, level 2 ya, level 3. Nah, nanti yang tahu komputer kalau itu ya. Kalau kita gunakan selalu mulai dari level 0. Ya, level 0, level awal. Putaran. Nah, ini putaran maksudnya ya ini giliran siapa nanti. Ya, maksudnya ini nanti diisi gini. Ini posisi gini. Ini putarannya adalah X gitu loh diisi. Nanti kan dicari kemungkinan yang berikutnya dipanggil lagi tuh ke dalam ini giliran O gitu loh ya. Dan seterusnya. Ini putaran di sini. Nah, char komputer ini untuk menandai si komputer itu yang mana, yang X apa yang O gitu. Jadi nanti akan diambil nilai yang terbesar, yang terbaik untuk posisi lambang yang komputer ini X atau O. Di sini putaran X atau O. Kalau putarannya X dan komputer juga X, artinya ini giliran komputer yang main gitu loh. Tapi kalau putarannya O dan komputernya X, berarti ini giliran si lawan komputer, si manusia yang main, dicari kemungkinan si manusia mau kemana, kayak yang level 2 ini. Bisa di sini si manusia milihnya, bisa di sini ya. Di sini bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini diperhitungkan di perhitungan minimax-nya. Makanya kita bikin seperti ini.
Oke, ini char orang untuk menandakan ini si yang dipakai orang itu apa ya. Nah, kita lihat. Jika komputer pakai X, maka orang pakai O. Ya, gitu loh. Maka di sini kalau posisi papan nih, papan ini yang ini ya, papan game. X menang artinya X menang komputer menang dong, maka nilainya 1. Ya, ingat ya. Nah, ini 1 ya nilainya. Oke. Tapi jika komputer ngambil X dan O yang menang, nanti nilainya -1. Ya. Nah, tetapi jika else ya, artinya else ini komputer bukan X, berarti komputer O ya, maka orang itu X. Maka jika X menang, X jadi -1 karena orang menang. Kalau O menang, maka 1. Oke. Tapi kalau papan penuh, ini nilainya 0, ini draw. Ya, untuk draw nih, papan 0. Oke, gimana perhitungannya? Ini hasil akhir nih. Hasil akhir bakal begini. Tapi bagaimana perhitungannya nanti ya? Nah, kita bikin min and max. Ini bisa dengan angka berapa aja, tapi ini pakai angka yang besar. Max value ya. Artinya ini dari nilai terbesar dari integer. Nilai integer berapa? 4 miliar atau berapa? Ini integer minimal ya. Minusnya ya. Nah, nanti ini akan dibalik ya. Nilainya besar mana dengan hasil perhitungan itu akhirnya akan 1, -1 atau 0 ya. Nah, untuk di sini kita ambil dulu semua petak kosong dari papan. Itu yang akan diperhitungkan, yang isi nggak akan diperhitungkan kan? Ambil petak kosong. Ya. Terus kita ambil di sini ada berapa biji nih petak kosongnya ya, length, panjangnya ada berapa. Nanti kita telusuri satu-satu. For in i sama dengan 0, i lebih kecil dari kosong. Kosong ini jumlah yang kosong. Plus i ya. Petak ambil yang kosong pertama, nanti yang kedua, ketiga ya. Nah, kalau yang di sini kan berarti ada 3 biji nih yang kosong, 1, 2, 3. Nanti ini akan ditelusuri satu persatu menjadi perhitungan ya, seperti itu. Oke. Nah, pertama ya, ini kita kita ambil petak yang kosong pertama ya. Kita lihat apakah putarannya ini untuk si komputer. Putaran komputer, kalau putaran tandanya sama dengan tanda si komputer X sama dengan X. Berarti ini komputer main nih. Akan ditelusuri nih. Pertama, papan, tandai dulu si papan. Ya. Ditandai pada petak keberapa, ditandai dengan si komputer. Ya, di sini. Si komputer misalnya X tandai petak keberapa nih yang kosong ini ya. Petak kosong ini tandai. Nah, kalau posisi itu, sekarang hitung skor, hitungan minimax, panggil lagi. Jadi minimax ini hitungan minimax, memanggil lagi hitungan minimax. Kan ini hitungan minimax nih. Dipanggil lagi. Sekarang hitung minimax untuk si lawan. Jadi artinya, seandainya si komputer milih petak yang ini, berapa skor untuk si lawan? 1 atau -1, kan gitu. Ya. Kayak di sini. Kalau saya milih yang ini, berapa skor yang lawan? Bisa berapa skornya ya dapatnya nanti dari lawan, -1 atau bagaimana atau +1 ya. Nah, ini nanti dihitung. Papan kedalamannya ditambah nih, kedalamannya ditambah 1. Ya. Jadi kedalamannya tadi kan di sini udah dihitung. Nah, taruhlah yang ini, nanti kedalaman yang berikutnya ke sini bawah ya. Nah, kedalaman 1, sekarang yang main orang. Putarannya ya. Tanda komputer tetap dimasukin. Nah, nanti skor ini bandingkan dengan maksimal. Nah, maksimal kan minus. Ya. Nanti diambil yang terbesar. Misalnya ini kan -4 miliar ya. Sedangkan skornya -1. Berarti nanti diambil yang -1 dong ya. Kan ini max di sini lebih besar -1. Jadi si max diganti dengan -1 ya. Nah, perhatikan jika skor lebih besar dari 0 ya. Jika skor lebih besar dari 0, artinya misalnya skornya 1, dan kedalamannya 0, maka itu ambil sebagai langkah terbaik. Petak ini langkah terbaik untuk langkah komputer. Ya. Artinya kayak gini, seandainya baru aja melangkah, ini udah posisi menang nih, udah ambil yang ini gitu loh. Ya. Tapi jika skornya sama dengan 1, ya,
jangan dulu nih reset si petaknya, dibalikin lagi nanti dihitung ulang. Ya. Nah, jika ya papan ambil petak kosong leng -1 dan max lebih besar dari 0 dan kedalaman dan kedalamannya 0, petak ambil sebagai langkah komputer. Ya. Karena nilai max-nya lebih besar dari 0. Artinya ini positif. Yang tadinya negatif nih, min value ya, udah positif nih ya, udah ambil itu. Ini kalau si komputer yang sebagai putaran. Bagaimana kalau manusia yang putaran kayak gini kan hitungan minimax kan yang manusia nih yang lawan ya, yang dipakai. Nah, ini pakai else. Nah, gini, tandai petak dulu nih, orang main nih di situ. Hitung untuk posisi hitungan minimax orang sama ya. Seandainya nanti si komputer yang kemudian main sama ya. Nanti diambil min skor. Jika min -1 ya di reset. Ini misalnya untuk yang ini nih. Ini kan komputer orang ya, ini orang. Nah, lalu yang ini kedalaman berikutnya. Jadi terus ya ditelusuri. Nah, nanti tinggal kalau putarannya itu memang milik komputer returns yang max ya. Artinya ini bagus sekali dari minus. Tadinya kan yang max ini min value ya. Jadi positif. Kalau itu putarannya milik orang ya, ini yang min ya, yang di return. Ya. Nah, lalu itu algoritma yang terpentingnya cuma begitu aja ya, tapi ini terus ke dalamnya hitungan min max, memanggil hitungan min max lagi terus ditelusuri kan gitu ya. Sederhana tapi sangat efisien. Nah, lalu ada metode satu lagi, langkah komputer, return langkah komputer. Artinya untuk mengambil langkah yang diambil best move ya, langkah terbaik untuk komputer apa gitu ya. Nah, jadi tadi papan permainan sudah, algoritma sudah. Sekarang main kelas tic-tac-toe ya, untuk memulai pertandingan ya antara manusia lawan komputer. Kita bikin kelas namanya tic-tac-toe. Nanti ini ada random dari Java util random, kita impor. Random ini untuk menentukan seandainya langkah pertama diambil oleh komputer. Seandainya misalnya langkah pertama oleh komputer, jadi random langkah komputer itu bisa di mana aja acak, tidak di situ lagi, kan nggak seru ya. Nah, scanner untuk membaca langkah manusia, langkah kamu nanti input ya. Nah, pertama-tama kita bikin dulu papan game-nya nih. Papan game, papan sama dengan new papan game. Ya. Lalu ini random, kelas random. Ketika dibuat random ini generator bilangan random nih ya, dibikin random, bilangan random. Scanner juga kita instansiasi untuk membaca ya inputan orang. Nah, ini kita bikin variabel komputer dan orang untuk langkah komputer dan orang ya. Persiapkan juga algoritmanya nih, algoritma tic-tac-toe algol ya. Kita bikin variabel algol, new algoritma tic-tac-toe. Nah, sekarang mulai nih. Cara pilihan untuk mengambil pilihan kamu sebagai pemain manusia. Sistem out print lain permainan tic-tac-toe. Do ya. Nah, dengan while true ini diulang terus nih sebelum inputannya benar ya. Sistem out print lain pilih X atau O nih huruf besar ya. Dan X akan pertama melangkah. Jadi langkah pertama akan selalu dipegang X. Jadi kalau kalian nanti ingin langkah pertama pilih X. Kalau kalian ingin langkah yang kedua, komputer yang memulai, pilih kamu O ya. Nah, nanti pilihan kamu akan diambil nih. Ya. Nah, pilihan kamu X atau O. Ya, tapi bukan kalau X maka orang X, kamu X ya. Komputer O. Kalau kamu O berarti orang O, komputer X dan selesai sampai situ. Tapi kalau bukan X atau O ya dan harus X besar O besar yang dipilih, ini akan terus ya, nggak break terus aja. Kamu akan minta pilih X atau O ya. Nah, lanjut. Jika pilihannya O, berarti kamu milih O ya, dan komputer berarti X. Dan komputer melakukan langkah yang pertama ya. Nah, ini di random nih. Random next in, ambil angka, ini ambil angka
Kalau kayak gini, random next in, itu ambil angka random ya, antara 0 dan 8. 9 nggak masuk ya. 0 hingga 8. Nah, kan petaknya 1 sampai 9 ya, ini dapatnya 0, 8, makanya tambah aja 1, langkah plus-plus ya. Jadi kalau dapat 0 berarti itu petak ke-1 ya, kalau dapat 8 berarti itu petak ke-9 dan seterusnya. Nah, lalu langsung tandai papan ya, tandai papan ya, dengan ini yang langkah ini yang dipilih tadi ya, antara 1 sampai 9 ya, sebagai char ya. Jadi dibikin ke string dulu, si langkah ini string dulu, dan ambil stringnya huruf yang pertama ya, char at 0. Dan ini tandai papan, dan ini menandai di situ pemainnya adalah si komputer. Nah, sekarang permainan yang sesungguhnya ya, pertandingan dimulai. Nah, kalau kamu pilih X, berarti ini nggak dilakukan. Kalau kamu pilih X ya, berarti langsung papan kosong yang tampil nih. Kan papan, tampilkan papan. Kalau kamu milih O, nanti udah ditampilkan papan, udah langsung ada X1 biji dari si komputer ya, tandai papan. Tapi kalau kamu pilih X, belum ada tanda dari komputer. Ya. Nah, while not papan game over. Ya. Jadi selama papannya belum game over, ini akan terus diulang. Ya. Petak pilihan nih. Sistem out di sini putaran, jadi banyak putaran nih, sini putaran lagi. Nah, langkah kamu, jadi pilih petak kosong ya. Nah, kamu di-scan lagi ya, pilihan kamu. Kamu harus input angka ya. Nah, nanti dicek dulu langkah valid nggak. Nah, ya. Kalau valid, break, keluar dari yang di sini. Tapi kalau tidak, akan keluar petak pilihan kamu invalid, terus muter kamu sampai. Jadi nggak mungkin kamu milih petak yang salah di sini. Ya. Kalau nggak pakai ini nanti sistemnya banyak crash. Misalnya kamu milih petak tidak milih petak 1 sampai 9, tapi kamu milih misalnya huruf H, langsung crash gitu. Nah, di sini nggak mungkin ya untuk menjaga crash. Nah, pilihan kamu langsung akan diset tandai papan, disimpan di papan pilihan kamu. Ya. Nah, jika papan game over, ya dicek juga, tampilkan papan. Bisa aja pas kamu ini, maksudnya, yang ini kan nanti diulang nih. Bisa aja tandai papan dari kamu ini, dari orang ini langkah yang terakhir penutup. Ya, bisa aja kamu menang itu posisinya, ya, game over nggak, dicek, kamu menang nggak. Atau bisa-bisa itu draw. Nah, kalau game over, tampilkan papan terakhir, posisinya, lalu break, selesai permainan. Tapi kalau enggak, ini apa yang kamu pasang akan dilawan, direspon oleh komputer dengan hitungan minimax nih. Algon hitungan minimax, posisi papan, kedalaman pertama 0, tanda yang akan dimainkan adalah tanda komputer, putarannya putaran komputer, ya ini kan putaran ya, dan ini tanda komputer apa. Ya, ini perhitungan langkah komputer nih. Nanti dihitung, ini dapat nih. Kalau udah dapat nih dihitung nih, di sini udah dapat nih, dia akan manggil, dicek semua posisi papan, tinggal ambil langkah komputer. Ambil langkah komputer apa? Tinggal simpan, tandai papan dengan langkah komputer. Tampilkan papan. Main lagi ke atas, kamu minta ngerespon lagi. Kalau komputer seperti itu, kamu mau seperti apa? Terus dicek ya. Nah, sampai ya, apakah ini terpenuhi yang papan game over break ini, atau yang atas game overnya di sini? Jadi yang di sini, kalau posisi kamu terakhir yang menentukan berakhirnya menang atau draw. Kalau yang di sini, ini yang terakhir langkah adalah dari komputer. Apakah komputer menang atau draw? Ya. Nah, lalu di sini dicek lagi ya. Jika komputer itu X dan X menang, ya, atau komputer O dan O menang, maka kamu akan dikasih kalimat kamu kali ini masih kalah. Ya. Tapi kalau orang, yaitu kamu itu X dan X menang, atau orang itu O dan O menang, maka kamu akan dikasih selamat, kamu menang. Tapi ini kemungkinannya kecil kamu menang. Nanti kamu coba aja ya. Nah, selain kamu menang atau komputer menang, maka akan keadaan draw. Nah, itu udah selesai nih, tic-tac-toe Java ya. Ini contoh. Nanti kamu compile ya, Java tic-tac-toe, lalu jalanin. Ini permainan tic-tac-toe, pilih X atau O. X akan pertama melangkah. Misalnya saya pilih X nih.
pertandingan dimulai, masih kosong nih. Lalu pilihan petak kosong. Saya milih petak nomor 5, maka 5 di petak diganti X nih. Ya. Nah, lalu komputer menghitung minimax, langsung dia melawan di sini. Sebagai respon nih. Ya. Lalu saya kasih 3 sini. Ya. Perhatikan di sini, ya. Lihat cerdiknya komputer. Kamu tadi di sini, lalu di sini. Ini kan kamu pasti mau ke sini ya, pengen menang di petak ke-7 ya. 537. Dia udah tahu, dia cegah nih di sini. Ya. Lo nggak semudah itu ya, kata minimax algoritma ya. Lalu kamu angkat 8. Ya, kira-kira dia di mana? Kan kamu nanti setelah 8 pasti 2. Komputer udah tahu nih, ya. Dia langsung ngambil 2 di sini, ya kan? Ngehalangin langkah kamu, ya. Lalu kamu 6 di sini ya, langsung dia cegah juga. Ini komputer bisa menang nih, tapi memang kamu terakhir di sini, nggak ada lagi X ya. Kamu terakhir, keadaan draw. Oke? Ya. Oke, begitu para pejuang coding sekalian. Jangan kesal ya, walau main TikTok tuh gak pernah menang yang kamu coding sendiri tuh padahal ya. Hehehe. Oke. Ini kalau ingin contoh kode ya, download di jagocoding.web.id ya. Dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng yang bagi yang belum ya. Kalau kalian senang dengan channel Jago Coding, kasih tahu teman-teman kalian ya untuk bergabung dan sama-sama belajar bahasa pemrograman Java. Oke, semoga sehat selalu. Bye-bye.